sebenarnya banyakin aktivitas yang memang ya benar. Banyakin aktivitas di rumah yang nggak cuman berkonsentrasi sama gadget doang gitu. Karena sebenarnya itu yang salah satu yang merusak konsentrasinya. Kalau Abai itu juga emang Abai mau beli corong. Basuri sama modul. Iya, beda. Udah jangan dipakai musik ntar. Gak usah lagi. Udah. Dari mana? Tapi Abai kan termasuk yang aktif, yang ekstrovert, yang ekstrovert. Abai itu ekstrovert banget kayak aku. Buat anak tuh ekstrovert tapi tetap fokus. Masuk. Abai sebenarnya fokusnya tuh mendidik fokusnya rada susah ya, karena memang itu dia kan nggak bisa diem dan bosenan. Jadi ternyata kecenderungan Abai yang mulai susah untuk fokus terhadap satu hal itu mempersulit dia untuk Abai maaf tante, mempersulit Abai untuk konsentrasi di satu sisi atau satu mata pelajaran gitu. Nah sekarang jadi aku ngebantu dia untuk ada satu kelas tambahan supaya dia bisa berlatih konsentrasi. Abai juga lebih kreatif ya? Lebih iya, nih kayak gini tuh dia seneng, jadi dia tuh harus activity banget. Salim Om Alul. Hai teh, punten. Apa kabar? Si Abai ini udah bujangan. Iya, bujangan. Kamu. Lebih kreatif ya teh? Iya, Abai itu memang jadi gini. Abai itu memang dari masih kecil kan. Abai ngomong dulu. Abai juga sekarang punya miniatur 13. Miniatur bis. Untuk yang maniak-maniak pasti udah tahu. Oh gitu, yang maniak loh. Ya kan ngeri banget ya. Terus abis itu maniak-maniak bis ya. Terus abis itu jangan sambil ngelak corongnya Abai pasang 18 apa 17. 18 apa 24 gitu. Berarti Abai tuh termasuk orang yang kalau misalkan main-mainan belum ya Allah. Terus abis itu ya, tante maafin anakku ya. Sampai Abai duduk juga bikin sampai duduk. apa namanya? Bikin roti. Pelak alkoholnya juga diukir. Bukan diukir, dibikin motif. Oh, dimodifikasi, didekorasi. Terus aku bikin, sabar, aku cok juga bawahnya, terus aku jadiin oleng bisa. Tuh, Kenapa Abai sukanya yang merakit, yang bikin sendiri Karena gitu? itu aku suka telolet. Emang dia suka Oh, telolet. Tante kapan-kapan bawa ini tante apa corong ke sini. Oh, nggak tahu dia nggak ada. Ada juga corong minyak, mau corong minyak. Corong minyak tuh buat beli minyak tanah mau. Tapi Abai kan berarti kan ini ya teh. Tadi kemarin Boleh tantenya dulu, boleh kasih kesempatan. Akhirnya kita sampai maghrib di sini. kemarinnya lagi malamnya itu aku ketemu bis ada 3 lewat rumah. Paginya aku bangun gara-gara telolet apa coba. Masya Allah. Teh berarti gimana sih teh? Mungkin ngasih anak banyak kegiatan gitu ya. Dia happy. Abis ini mengoyot. Boyok. Oh ya tuh nyari bus, Oh, Masya nyari bus Allah. telolet. Itu bahasanya anak-anak telolet tuh ya. Aduh gue puyeng banget ya. Itu gimana teh mungkin? Kasih banyak kegiatan. Gini. Sabar, saya dulu boleh. Saya dulu nih yang tanya nih. Gimana teh? Bikin banyak kegiatan tapi anak suka gitu. Jadi memang aku ngikutin kegiatan apa yang dia suka. Kan memang umur segini tuh masih senang banyak mengeksplor. Waktu kemarin senang skateboard, ya dikasih skateboard. Yang dia nggak bosan sampai sekarang itu tuh barongsai, kayak Telolet. telolet tuh baru sih sebenarnya. Udah 5 Tapi tahun. kayak skateboard, terus udah gitu kuda, terus udah gitu apalagi ya baik yang sekarang lagi seneng banget. Kemarin baru belajar rollerblade karena baru dibeliin rollerblade, dia pengen nyobain. Jadi aku biarkan dia untuk mengeksplor dulu, nggak tahu kan dia akan senengnya yang mana dan nggak tahu bakatnya akan ada di mana gitu. Jadi biar aja lah dia punya banyak pengalaman dulu, punya banyak kebiasaan dulu. Nanti mungkin setelah dia sudah akil atau udah SMP baru aku bisa ngarahin dia maunya kemana gitu. Tapi kreativitas sampai DIY kayak origami. Iya, dia seneng banget bikin origami. Terus ada yang sekarang ada gambar tempel kan yang ditempel-tempel. Kemarin tuh dari pakai ulang titik-titik tahunnya gitu. itu dapat itu kue-kue. Iya, terus ada sekarang kue juga udah bisa dibikin DIY kan. Kue terus kita iniin sendiri. Terus dia bikin slime, terus dia bikin apa lagi, Nak? kalau kata Om Fer di Seniman Angin, no safety, no basuri, kumaha barudak well. Beda lagi itu. Dia itu jangan ngomongin, oke aku nggak malu loh bagian itu. Terus juga waktu itu Abai mau beli corong. Udah Abai pengen 5 tahun tapi gak dibeli-beliin. Aduh, itu mah nyindir itu loh, nyindir orang tua. Kayaknya aku banyak tersindir ya sama anak saya deh. Berarti tadi Teta tuh bukan tipikal yang Pengen anak-anak. dijadiin Udah sabar, ini boleh tanya dulu mobilnya tanya. pengen dijadiin Iya, TMI tempe, sama tempe. TCI. Oh ya Allah. Gak usah ditanya, nggak usah. Ya kan, nah abis itu teh gimana? Capek banget. Sama mau ketemu. Udah boleh saya dulu. Kapan saya ngomong gitu? Iya. Dan berarti Teta tuh bukan orang tua yang akademis banget gitu ya? Justru karena ngelihat Abainya memang potensinya bukan potensi yang nggak di akademis, ngelihat dia memang kayaknya lebih happy kalau banyak kegiatan karena dia mungkin motorik kasarnya lebih kuat ya gitu kan. Memang anak kan
kan tiap anak beda-beda. Ada anak yang lebih senang duduk, baca buku, nonton film kayak gitu. Nah, Abah itu enggak. Abah itu lebih senang kayak main layangan, main bola, main futsal, main basket, kayak gitu-gitu. Jadi aku kasih aja nggak apa-apa. Mumpung karena dia energinya banyak. Kalau dia energinya nggak dikeluarkan, biasanya jadi cranky di rumah tuh. Terus jam istirahatnya jadi molor, harusnya jam 8, jam 9 udah tidur. Kalau dia nggak capek, dia bisa baru tidur jam 11 gitu. Aku aja kemarin Nggak usah sampai di bawah banget, Pak. Biasa aja duduk di atas, nggak usah sampai di bawah banget. Aku aja biasa. Akan jadi selebriti cilik nggak sih Teh? Apa yang mau jadi artis nggak? Abai maunya jadi Jangan jadi bos Abai sedih. mau Gua jadi hajar nih. kayak Mama Ben sama Papa Ben. Nggak ada. Sama Nggak ada Om yang kenal Ferdi cuma. seniman Nggak angin. ada Om Ferdian yang cek gitu ada. Ada itu. Ada. Itu kesel banget. Ya. Gadget tuh nggak sih Teh? Jadi Aku justru kalau dia udah nonton- mulai capek, Aku justru nonton itu. Aku justru nonton itu nonton Telolet karena aku gak ada kerjaan. iya. Kamu tuh mau ada kerjaan? Iya mau ada kerjaan. Mau, Anak aku kang pengen, sapu, anak kang aku sapu. pengen, tar dulu dengerin dulu. Yang ada Aku masalah. pengen ngoyot, terus abis itu nyari, Bahasanya tuh nggak enak baik buat di TV itu tuh. aku pengen cari bis, terus abis itu Iya, pengen jadi kita sekarang- ketemu Rahma Nur Siva. Terus abis itu pengen ke BSD karena di BSD banyak banget bis. Terus abis itu aku juga Udah boleh, nggak habis-habis. Kamu habis itu nggak habis-habis. Nyambung terus. Udah aman? Aman. Iya, Seng. Kegiatannya gimana kalau lagi ditinggal Kang Ferry ini? Kegiatan aku ditinggal Kang Ferry banyak dong. Aku justru lebih banyak kegiatan kalau dia nggak ada. bikin kue. Bikin kue. Kue favorit Abai, Cookies. Ibu harus bikin cookies tapi Cookies. pakai ini ini DIY-nya pakai lem. corong. Oh, pakai ribet banget. Corong kan nomor Aku kalau nggak ada ayahnya Tapi lebih corongnya banyak. Boleh saya miniatur. ngobrol sama Mbak yang ini. Tapi aku pakainya corong miniatur. Kalau ngobrol. corong yang beneran nanti sayang. Iya udah sayang. Makasih ya. Uangnya mahal. Oke, makasih ya. Mahal 4 juta Iya, soalnya. deh, sabar, Jadi sabar, aku sabar. ngumpulin uang. Iya udah dulu, udah. Cabut nih baterainya. Umur berapa Teh terakhir perkembangannya? Aku pengen. Apa? Tadi dulu serius. Umur berapa dan perkembangan seperti apa nih? Abi lagi cerdas-cerdasnya Teh. Kalau pinter ngomong itu dari umur, aku tuh dulu nyangkanya dulu dia speech delay kan, karena umur 1,5 tahun itu belum bisa ngucapin apa-apa, cuman bisa gitu. Jadi aku tuh dulu sempet takut, ternyata pas di lewat 1 tahun 8 bulan, hampir masuk ke 2 tahun ngomongnya lancar banget gitu. Dan waktu dia playgroup di umur 2,5 tahun itu, aku tuh nggak inget dia kayaknya nggak ngalamin cadel yang kayak cucu gitu, nggak ada. Abah itu mamam tuh nggak ada, jadi makan susu gitu, jadi memang artikulasinya kayak gitu, cuman nggak bisa R juga aja. kalau Abai sama ibu ditinggal sama ayah, kalau kerja ada Wawa juga. Iya gitu, jadi memang ternyata memang pas lagi di tes gitu intelijensi verbalnya dia di atas rata-rata anak seumuran dia pada saat itu. Jadi memang kalau komunikasi sama dia sekarang pun kita ngobrolnya nggak bisa kayak anak-anak gitu ya. Seperti yang Anda lihat ngomongnya nggak berhenti-berhenti, saya cabut juga baterainya nih. 10 tahun kelas 4. Kan juga ini ibunya anak-anak sinetron. Itu yang kemarin yang baru ini ke spill Steffi. Kenapa sih Steffi? Oh kakak Steffi, kenapa sih? Kedegatannya gimana? Aduh, nggak bisa komennya soal itu. Ya pokoknya kalau kita sih selalu doain aja. doain pintar. Dia udah tahu, dia tuh udah tipikal kan. Nah, aku Doain udah aja, takut netizen malah itu. Iya. Komentar. Pokoknya doa aja yang terbaik. Mudah-mudahan siapapun pilihannya harus Biar yang- gak pada jempol-jempol. Biar gak salah komen ya Mbak gitu. Tapi sering cerita nggak sih kriteria yang dia suka? Kalau kata netizen emang bener demennya sama yang lebih mature gitu. Enggak sih, sebenarnya anak-anak tuh bukan kriteria ya, cuman memang kebetulan ketika kita sukanya sama yang kayak gitu pasti akan dapetnya yang kayak gitu lagi gitu. Karena memang Steffi itu sendiri juga sebenarnya dasarnya tuh dia memang anaknya dewasa. Dasa gitu. Dharma. Dasa Dharma. Kalau Teteh melihat hubungan mereka seperti apa? Apakah kamu support? Aku sih support sama siapapun, yang penting bisa bikin dia bahagia, itu aja. Boleh jangan dibunyiin lagi? Kesel banget gue bunyinya. Kalau anaknya yang satu lagi baru aja berkunjung, Siapa? Rebecca Cooper. kalau itu siapa? Syifa. Udah mau ke jenjang serius. Mudah-mudahan. Pokoknya memang dari awal pacaran sama, boleh Pak dimatiin dulu. Berisik banget loh Pak. Memang dari mulai
dia berhubungan sama L, keduanya memang pengen berhubungan dengan lebih serius gitu, nggak pengen main-main lagi karena kan Syifa mungkin sudah melewati masa dia melewatkan hubungan yang cukup panjang tapi ternyata nggak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Nah yang sekarang nggak pengen kayak gitu lagi. L gitu juga udah sama yang ini tapi ternyata nggak cocok. Mudah-mudahan yang ini yang menjadi terakhir. Terakhir Amin. Teteh bisa kasih pesan apa sih ke anak-anak untuk percintaan mereka? Aku cuman selalu ngingetin ke anak-anak bahwa siapapun yang menjadi pasangan kalian adalah harus yang bisa membuat kalian jauh lebih baik. Itu yang pasti, dan tidak menjauhkan kalian dari orang-orang yang sayang sama kalian dan support kalian selama ini sampai mereka bisa jadi seperti sekarang. Dan yang harus sayang sama keluarga. Itu yang paling penting. Karena kalau cuma dipikirin mereka berdua doang, pada dasarnya nanti kita hidup apalagi sudah berumah tangga tuh nggak cuma kita berdua doang gitu. Akan ada banyak orang yang harus kita pikirkan gitu.